Anak-anak muda yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan oleh Kakak Etang bersama pengurus pemuda yang ada di tempat ini. Saya bisa berdiri di sini bukan karena saya lebih bisa, tetapi saya mau belajar bersama-sama dengan anak-anak muda yang luar biasa di GBI Matawai. Amin. Baik, malam hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kalau kita sudah menemukan kebenaran firman Tuhan, saya akan membaca ayat yang pertama, kita saling pergantian. Sampai pada ayat yang ke-8 kita akan membacanya secara bersama-sama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 3. Dalam hal ini, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, malam hari ini, kita telah membaca secara bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dalam perikop di sini pokok anggur yang benar. Perumpamaan pokok anggur yang benar adalah Kristus sang pokok anggur yang benar. Berbicara mengenai pokok anggur yang benar yaitu Kristus. Di dalam Kristus tidak ada kepalsuan. Amin. Katakan kepada teman yang ada di samping kiri kanan, di dalam Kristus tidak ada kepalsuan. Coba lirik teman kiri kanan, apakah mukanya muka yang tulus memuji Tuhan atau masih ada yang palsu? Tapi di sini adalah anak-anak muda yang luar biasa, amin? Anak-anak muda yang luar biasa. Oke, malam hari ini kita belajar di sini, saya memberikan tema dari perenungan kita malam hari ini, rahasia hidup yang berkualitas. Rahasia hidup yang berkualitas. Rahasia hidup seperti apa yang kita akan pelajari bersama dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Yaitu hal yang pertama yang kita akan belajar pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya akan membaca untuk kita semua. Pada ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, anak-anak muda yang luar biasa malam hari ini. Rahasia hidup yang berkualitas yang pertama yang kita pelajari yaitu tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam Kristus. Kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Kita harus tinggal di dalam Kristus supaya bisa menghasilkan buah yang banyak. Amin. Tanpa kita tinggal di dalam Kristus dan melekat di dalam Tuhan, maka hidup kita yang ada ini akan hidup yang menjadi sia-sia. Di luar aku, kamu tidak punya apa-apa. Pada ayat yang kelima tadi. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, hidup tidak melekat kepada Tuhan, tidak memiliki hubungan yang connect dengan Tuhan, maka kita akan seperti gambaran tadi dari ranting-ranting di sini. Ranting-ranting di sini adalah gambaran kehidupan manusia, kehidupan umat Kristen, kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, anak-anak muda yang luar biasa malam hari ini, perlu kita belajar di sini dan hidup melekat hanya kepada Tuhan. Kalau kita melekat dengan hobi kita, melekat dengan hal-hal duniawi, melekat dengan keinginan mata, melekat dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini yang membuat hidup saya dan anak-anak muda semua malam hari ini jauh dari hadapan Tuhan, maka hidup kita akan seperti ranting yang siap dibersihkan dan dia akan dibuang. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang perlu kita pelajari di sini adalah harus tinggal di dalam Kristus. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Amin. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Hari ini kita berkata, saya masih muda, saya masih kuat, saya bisa melakukan segala sesuatu. Dengan kekuatan, dengan kehebatan kita masing-masing, dengan prestasi kita, dengan jabatan kita, dengan status kita. Tetapi di luar daripada Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Amin. Nah, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus malam hari ini, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, kita mau tinggal di dalam siapa? Kita mau tinggal di dalam siapa? Kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, tentunya harus siap dibersihkan. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tentunya kita harus siap untuk dibersihkan. Sehingga pada ayat yang berikutnya di sini yang kita akan pelajari, yaitu di ayat yang kedua. Rahasia hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu harus siap dibersihkan. Kalau anggur itu tidak berbuah banyak, maka ranting-ranting yang ada dan tidak berbuah dengan baik, maka ranting itu akan dibersihkan. Kalau dibersihkan, pasti di situ bukan hanya dibersihkan begitu saja, pasti harus ada yang dipotong dan harus ada yang dibuang. Amin. Kira-kira apa yang perlu kita harus bersihkan di sini? Yang perlu dibersihkan di sini adalah karakter kita yang harus dibersihkan. Amin. Dibersihkan dengan apa? Dibersihkan dengan firman Tuhan.
Dibersihkan dengan doa kita, dengan ibadah kita kepada Tuhan. Kenapa harus ada ini? Supaya kita kuat untuk menghadapi segala tantangan. Supaya kita kuat untuk menghadapi pengaruh-pengaruh dunia ini. Apalagi di kalangan generasi-generasi muda hari ini. Banyak pengaruh-pengaruh yang buruk. Oleh karena itu, hidup kita ini harus dibersihkan terus menerus sampai dia menghasilkan buah yang baik. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karakter kita harus dibersihkan. Ketika kita diberikan nasihat, diberikan teguran, diberikan didikan. Memang rasanya sakit. Sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di hati. Pasti rasa sakit. Ketika kita salah, pasti kita akan diberikan nasihat. Pasti kita akan diberikan teguran bahwa itu salah, kamu tidak boleh melakukan itu terus menerus. Itu harus dipangkas dari hidup saya dan saudara semua. Anak-anak muda yang hadir malam hari ini. Dibersihkan ego kita. Dibersihkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus dibuang dari hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita benar-benar melekat kepadanya. Amin. Bagaimana hidup kita mau melekat kepada Tuhan kalau kita tidak siap untuk dibersihkan? Kalau kita tidak siap untuk diproses. Amin. Mau diproses? Siap dibersihkan. Generasi-generasi muda yang diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Ranting itu yang tidak berbuah, pasti dia siap dibersihkan dan dipotong dan pada akhirnya dia akan menjadi kering dan dibakar. Mau jadi apa? Tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan malam hari ini, kita belajar dan kita siap harus dibersihkan lewat firman Tuhan. Jadi sangat berguna bagi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Lewat ibadah seperti inilah yang mengingatkan kita, yang menguatkan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak hidup melekat kepada Tuhan, maka hidup kita akan jauh dari Tuhan. Dan kalau kita jauh daripada Tuhan, maka hidup kita akan mudah menyerah, mudah rapuh, dan tidak ada gunanya. Dan itu kalau tidak ada gunanya, mau kemana hidup saya dan saudara semua. Hidup kita juga seperti ranting ini yang akan dipangkas dan dibuang. Oleh karena itu, malam hari ini generasi-generasi muda yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita ada malam hari ini, kita tidak salah ada di sini. Adalah orang-orang yang sangat beruntung masih bisa mendengar firman Tuhan. Masih belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena pokok anggur yang benar adalah Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kalau di dalam yang lain, di dalam teman kita, orang tua kita, orang-orang yang anggap kita percaya, masih ada kepalsuan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak ada kepalsuan. Oleh karena itu, harus kita tinggal di dalamnya dan melekat di dalamnya. Kalau kita tidak melekat dengan sungguh-sungguh pada pokok anggur yang benar, maka hidup saya dan saudara semua akan mudah hancur. Dan kita akan tinggalkan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus siap diproses, siap dibersihkan sampai kita menghasilkan buah yang banyak. Amin. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus malam hari ini. Untuk menjadi seorang murid pada ayat yang ke-8 tadi. Rahasia hidup yang berkualitas. Hal yang ketiga yaitu siap menjadi seorang murid. Seorang murid harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal dan melekat pada Kristus.
Dan seorang murid harus siap dibersihkan. Ada perubahan hidup di sana. Karakternya harus diubah. Dan menjadi seorang murid harus benar-benar hidup menyerahkan diri dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada yang lain. Bergantung kepada kedudukan. Ada akhirnya akan rapuh. Dan semua itu tidak akan berguna. Bergantung kepada pacar lebih daripada apapun, pasti akan disakiti. Amin. Pernah tidak disakiti? Siapa di sini yang tidak pernah disakiti? Yang tidak pernah, coba angkat tangan yang tidak pernah disakiti. Semua pernah disakiti? Pernah semua disakiti. Kalau kita bergantung kepada hal-hal yang sementara, yang hanya enak dilihat oleh pandangan mata kita sendiri, maka kita akan mudah hancur. Oleh karena itu untuk menjadi murid, harus siap dibersihkan. Supaya kita kuat menjadi murid-murid yang baik, menjadi murid-murid yang bisa dengar dan bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Amin. Dan kita ini adalah murid-murid Kristus yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Bagaimana kita mau menjadi murid yang baik? Perlu menerima nasihat, menerima didikan, siap untuk menerima segala sesuatu demi kebaikan kita supaya menjadi murid yang baik dan pada akhirnya mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Demikian kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Tuhan harus seperti itu. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan. Dikat segala sesuatu mengenai ego kita mempertahankan ego yang ada di dalam diri kita masing-masing, mementingkan diri kita sendiri, tidak mengharapkan teguran, tidak mengharapkan didikan, tidak menerima nasihat, tidak dengar-dengaran kepada orang tua, tidak dengar-dengaran kepada guru, tidak dengar-dengaran kepada pembimbing-pembimbing rohani kita. Itu yang harus dikat dan dibuang dari hidup saya dan saudara, supaya kita boleh menjadi murid yang siap untuk menjadi saksinya. Dan kita bisa bersaksi bagi orang lain. Dan dari hidup saya dan saudara bisa meyakinkan orang lain untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain kalau hidup saya dan saudara tidak mau diubahkan oleh Tuhan? Jadi pusat yang pertama, hidup kita harus diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi perlu kita hidup melekat dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita diproses. Kalau hari ini kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, Tuhan izinkan itu terjadi bagi kita. Tujuannya supaya kita menjadi murid-murid Kristus yang siap menghadapi tantangan, yang siap menghadapi segala sesuatu. Dan kita bisa bersaksi kepada orang lain bahwa di balik itu semua ada rencana Tuhan. Amin. Jadi jangan takut untuk menghadapi hidup ini. Karena ada Kristus sebagai sang pokok anggur yang benar. Kalau kita belajar hidup melekat kepadanya, hidup bergantung sepenuh kepadanya, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari Tuhan selama Tuhan masih berkenan ditemui. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tinggal di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itulah yang membantu saya dan anak-anak muda malam hari ini. Untuk kita terus bertahan di dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan tantangan di akhir-akhir ini. Karena dunia ini sekarang
dunia tidak bersahabat dengan kita. Kalau kita di luar daripada Tuhan, maka hidup saya dan saudara semua tidak akan menjadi hidup yang berkualitas. Kalau mau menjadi hidup yang berkualitas, ingat yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah siap dibersihkan. Dan yang ketiga, siap menjadi murid Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini.